Sahabat Cipas, dimanapun Anda semua berada, baik di rumah atau dimanapun teman-teman sekalian melihat video ini. Salam jumpa dan salam sehat. Terutama teman-teman yang berada di sini. Halo semua. Oke, sehat ya? Oke. Nah, hari ini seperti konten yang lalu, kita akan membahas mengenai dunia kekatolikan. Dan berhubung bulan ini bulan Oktober, kita akan sedikit melihat mengenai Rosario dan juga Maria. Dengan narasumber yang tentunya satu-satunya dan juga terpercaya bersama dengan Romo Wahyu SCY. Halo Romo, salam jumpa kembali. Salam jumpa kembali, Oke, Frater. sehat Romo? Sehat, Oke, amin. masih bersama kita Romo dalam konten Cipas, cerita pastor. Nah, dan hari ini Romo, kami ini ingin bertanya-tanya. Ini mumpung bulan Oktober, bulan Rosario. Ya, Frater. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Romo berikan wawasan kepada kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Siap Romo? Siap. Oke, tentu saja pertanyaan pertama Romo. Ini kan bulan Oktober. Ya. Mengapa bulan Oktober menjadi bulan Rosario? Sedangkan bulan Mei itu kita juga berdoa Rosario sama itu apa? Bulan Maria. Nah itu gimana Romo? Baik, Frater. Begini. Jadi ceritanya itu panjang. Ya. Sejarah gereja menghormati Bunda Maria Ya. itu sudah sejak abad 13. Wah, lama sekali Romo. Jadi Bunda Maria dihormati dalam kehidupan umat beriman itu sejak abad 13. Dan pada saat itu umat sudah menjalankan devosi kepada Bunda Maria. Nah, ini semakin dipertegas lagi di mana kita mau membedakan bahwa di dalam satu tahun itu ada 2 bulan yang dikhususkan untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Ya. Yang bulan Mei yang pertama. Mei, yang Maria Mo ya. Nah, berdasarkan pada tradisi dunia barat yang mengalami 4 musim. Ya. Bulan Mei itu adalah bulan saatnya musim semi. Jadi dimulainya musim semi. Dari situasi kegelapan, situasi salju, ya, dingin, lalu kemudian mulai musim semi. Oke. Nah, kemudian dari tradisi ini diangkat ke dalam tradisi gereja, di mana peristiwa itu mau menggambarkan hidup yang baru. Musim semi itu kan mulai tumbuh, yang tadinya pohon-pohon mati mulai tumbuh, mulai hidup, mulai mengeluarkan kembali daun-daun yang muda. Nah, kemudian ini ditarik di dalam refleksi gereja, menggambarkan situasi hidup Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria itu juga melahirkan hidup yang baru. Hidup yang baru. Dan dalam peristiwa itu kemudian direnungkan, ini terjadi bulan Mei, maka bulan Mei dijadikan sebagai bulan Maria. Walaupun dalam perjalanan hidup umat beriman, di bulan Mei itu ditandai dengan orang berziarah ke gua-gua Maria, ke tempat-tempat ke tempat-tempat yang dikhususkan untuk Bunda Maria, lalu juga berdoa Rosario pastinya. Lalu apa bedanya dengan bulan Oktober? Bulan ini. Nah, bulan ini ya. Sebenarnya kalau bulan ini itu didasarkan pada sejarah yang terjadi pada tahun 1571. Di mana pada saat itu di bulan Oktober Eropa sedang mengalami pertempuran. Jadi ada kerajaan Ottoman dari Turki itu yang masuk ke Eropa, daerah Eropa.
Lalu pada saat itu diajak umat beriman untuk mendoakan rosario. Berdoa rosario mohon kekuatan supaya pasukan yang Eropa itu ya, pasukan Eropa yang melawan Ottoman dari Turki itu menang. Oh, oke. Lalu kemudian ya dijadikanlah bulan Oktober menjadi bulan rosario, dan kebetulan ditetapkan juga pada tanggal 7 Oktober pada saat pasukan Kristen Katolik memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut, kemudian dinyatakan bahwa bulan Oktober tanggal 7 itu dijadikan sebagai Hari Raya Rosario Suci. Pada tepat bulan Oktober ini ya Romo ya? Ya, tanggal 7 Oktober. Oh, oke. Ya, Bunda Maria Ratu Rosario. Nah, disitulah mulailah tradisi bagaimana bulan Oktober itu menjadi bulan Rosario. Wah, ternyata berangkat dari kisah sejarah ya Romo ya, yang cukup betul, lama betul. Sehingga terjadi sangat lama, ya. Hari seperti ini sekarang ini kita peringati. Begitu. Kalau tadi kita melihat Maria yang dikatakan Romo tadi, ternyata perannya itu dalam gereja Katolik sangat penting tampaknya Romo. Ya kan Romo, kenapa kok Maria itu begitu penting dalam gereja Katolik? Gitu. Sebenarnya apa sih peran Maria itu? Oke. Jadi ada istilah. Ad Jesum per Mariam. Kalau di Ad Jesum per Mariam. Ya, itu artinya adalah menuju Yesus melalui Maria. Kalau di dalam SJ ada semboyan Vivat Cor Jesu per cor Mariae. Oh. Kan hampir sama itu kan? Hampir sama. Bagaimana peran Maria itu memang sungguh akhirnya mendapat tempat istimewa dalam gereja ya. Gereja Katolik ya. Bahkan kalau kita semua melihat di dalam penanggalan liturgi kita dalam 1 tahun itu ada 4 hari raya, lalu kemudian 4 pesta dan 23 peringatan wajib atau fakultatif yang berkenaan dengan Bunda Maria. Banyak juga ya Romo ya. Kalau dihitung itu 31 perayaan untuk Bunda Maria. Ini menampakkan bagaimana Bunda Maria memang sungguh sangat istimewa, pribadi yang istimewa, di mana kalau pengalaman kita bahwa keberadaan Bunda Maria ini harus dilihat melalui pertama didasarkan pada kitab suci. Ya. Bagaimana keempat Injil mengungkapkan pribadi Maria ini. Disitulah nampak bagaimana dia akhirnya memang sungguh istimewa. Bagaimana Bunda Maria itu sudah dipersiapkan di dalam perjanjian lama dengan nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat yang kemudian terwujud di dalam pribadi Maria ini. Lalu bagaimana Bunda Maria juga menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah. Apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu terwujud di dalam Maria yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah secara nyata. Dia mengandung Yesus sendiri ya Romo ya. Mengandung Yesus, lalu kemudian melahirkan. Apakah berhenti? Tidak. Bahwa penyerahan diri Bunda Maria di dalam ungkapan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu sungguh menguasai hidup Bunda Maria ya. Sampai melahirkan Yesus, lalu kemudian dengan setia menemani Yesus. Sungguh Bunda Maria menjadi pribadi yang setia menemani Yesus. Bahkan sampai pada peristiwa wafat di kayu salib,
Bunda Maria Tetap menemani Yesus ya. ada di dalam hidup Yesus. Lalu kemudian dalam peristiwa itu juga mengapa Bunda Maria begitu istimewa? Karena Bunda Maria ini menjadi tokoh panutan bagi semua orang beriman. Bagaimana kita mengungkapkan iman kita? Nah, contohlah Bunda Maria. Hidup Bunda Maria itu menjadi teladan, teladan bagi umat beriman. Begitu, Brother. Benar juga, Romo, ya, kalau dipikir-pikir itu peran Maria sangat penting dalam ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, mengandung Yesus dan akhirnya yang menyelamatkan kita. Wah, ya benar juga. Teman-teman yang di sini masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau gitu Frater beri kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Frater, saya mau bertanya. Oke, silakan. Nah, seringkali kita umat Katolik itu diajak berdoa kepada Bunda Maria. Kita itu sebenarnya berdoa kepada Bunda Maria atau kepada Allah ya? Terima kasih. Itu dia, Romo, ada pertanyaan. Cukup menarik. Sebenarnya ketika kita berdoa rosario, itu kita berdoa kepada Allah atau kepada Maria, Romo? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang umum terjadi. Kita pertama harus membedakan. Yang dibedakan adalah antara yang namanya menyembah dan menghormati. Kalau menyembah itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Maka di dalam kita berdoa rosario, bukan kita menyembah kepada Maria, bukan menyembah kepada Bunda Maria, tetapi kita berdoa bersama Bunda Maria. Karena apa? Menghormati Maria. Jadi kita berdoa itu adalah bentuk penghormatan kita. Yang dituju siapa? Yang dituju aja satu, yaitu Allah. Sekali lagi, kita harus membedakan antara menyembah dan menghormati. Kalau menyembah itu kepada Allah, kalau kepada Maria kita menghormati. Oke. Lalu kemudian berdoa tadi. Berdoa itu kepada atau bersama. Ya, kalau berdoa kita kepada Allah. Kepada Allah. Kalau bersama dengan Bunda Maria itu adalah berdoa bersama dengan Bunda Maria. Oke. Maka kalau saya memberkati misalnya ada keluarga datang membawa patung Maria atau membawa rosario mohon berkat, saya seringkali menggunakan format demikian, Brother. Semoga dengan kebaktian kepada Allah bersama dengan Bunda Maria di dalam doa rosario menghadirkan rahmat dan berkat bagi keluarga. Jadi kita berdoa kepada Allah bersama dengan Bunda Maria. Begitu. Oke, jadi tetap berdoanya itu kepada Allah ya, bukan kepada Bunda Maria gitu. Gimana, sudah terjawab? Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya Frater. Oke, silakan. Kenapa kalau kita rosario salam Marianya 10 kali, enggak 1 kali aja, kan lama. Wah, ini pertanyaan yang menarik, Romo. Kenapa kita itu kalau rosario salam Marianya harus 10? Kelamaan katanya. Kenapa enggak sekali aja, Romo? Kalau pertanyaan seperti itu saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Menyampaikan apa, Romo? Menyampaikan begini. Dalam Rosarium Virginis Mariae, rosario pada dasarnya adalah sebuah doa kontemplasi akan hidup Yesus. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi itu kita masuk di dalam keheningan batin kita, ya, masuk dalam keheningan batin kita, dan di sana dalam keheningan itu kita merenungkan dengan cara mengulang-ulang doa Salam Maria tadi itu, begitu.
Jadi dalam keheningan, di dalam batin kita mau mengenal peristiwa-peristiwa hidup Yesus itu. Maka kita mengulang-ulang. Kalau disebut juga sebagai litani ya. Litani itu kan mengulang-ulang. Jadi mendoakan secara batin, direnungkan, diulang-ulang, biar meresap gitu Romo ya. Biar meresap. Oke. Memang ada orang yang merasa bosan, ya kan? Merasa bosan, atau kalau kita rosario sendirian, mengulang-ulang Salam Maria, akhirnya pertama pelan, habis itu ngebut saja. Nah, sebenarnya kita diajak untuk berkontemplasi, masuk dalam keheningan batin, dan kita merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus itu yang kita doakan. Oke. Begitu. Berarti sebenarnya perkara jumlah tidak masalah Romo. Yang penting bagaimana kita mengulang-ulang doa ini secara batiniah ya, secara mendalam gitu. Gitu ya teman, sudah terjawab ya? Oke. Baik Romo, terima kasih banyak untuk penjelasan kita kali ini di bulan Oktober. Semoga apa yang telah kita bahas dapat berguna untuk kita semua. Sekian Cipas untuk bulan ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Dadah.